Hai sahabat kelas pintar, saya Luni, guru kimia dari kelas pintar. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai reaksi kesetimbangan. Materi ini merupakan materi pelajaran kimia kelas 11, bab 4, yaitu kesetimbangan kimia. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian reaksi kesetimbangan, memahami jenis-jenis reaksi kesetimbangan, memahami ciri-ciri reaksi kesetimbangan, juga memahami faktor-faktor penentu pergeseran kesetimbangan. Pada materi kesetimbangan kimia, terbagi menjadi dua, yaitu tentang reaksi kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Pada reaksi kesetimbangan, kita akan mempelajari pengertian reaksi kesetimbangan, jenis-jenisnya, ciri-ciri reaksi kesetimbangan, serta faktor penentu pergeseran kesetimbangan. Juga kita akan mempelajari mengenai tetapan kesetimbangan, serta hubungan tetapan kesetimbangan dengan persamaan kesetimbangan. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari materi yang ini. Nah, mari kita mulai. Berbicara tentang reaksi yang berlangsung di sekitar kita, reaksi itu sendiri ada kalanya berlangsung satu arah, ada kalanya juga berlangsung dua arah. Contoh reaksi satu arah itu misalnya pada proses pembuatan yogurt. Yogurt itu dibuat dari susu, kemudian ditambahkan mikroba, sehingga rasanya berubah menjadi masam, lalu teksturnya juga berubah jadi lebih kental dan agak menggumpal. Nah, pertanyaannya, apakah yogurt bisa diubah menjadi susu kembali? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu, reaksi pada pembuatan yogurt itu disebut sebagai reaksi satu arah. Nah, contoh reaksi dua arah misalnya pada reaksi pendinginan air sehingga menjadi es batu. Nah, ketika air didinginkan, maka air tersebut akan mengeras dan menjadi es. Tapi kalau misalnya dipanaskan kembali, maka es batu itu akan mencair dan kembali berubah menjadi air, sehingga reaksinya berlangsung dua arah. Dari air menjadi es, lalu kembali lagi dari es menjadi air. Nah, jadi reaksi itu ada yang satu arah, ada juga yang dua arah. Reaksi dua arah disebut juga sebagai reaksi bolak-balik atau reversible. Kalau misalnya konsentrasi pereaksi di akhir reaksi itu jumlahnya lebih dari atau sama dengan 1%, maka itu tergolong reaksi reversible. Maksudnya seperti apa? Reaksi pada saat akhir reaksi ini lebih dari sama dengan 1%. Jadi misalnya kita mereaksikan sesuatu, terbentuk tuh produknya. Nah, ketika reaksi itu selesai, ternyata produk itu kembali lagi menjadi pereaksi. Seperti tadi ya, es batu kembali lagi menjadi air misalnya. Lalu ternyata jumlahnya cukup besar, 1% gitu ya. Nah, maka reaksi itu dapat dikatakan sebagai reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, perhatikan kurva ini. Nah, kurva ini merupakan perbandingan konsentrasi zat yang ada di dalam reaksi, baik itu reaktan maupun produk, terhadap waktu. Jadi, misalnya kita melihat yang reaktan dulu ya, yang diagram garisnya ini berwarna hijau. Pada awal mulanya reaktan itu ada pada sejumlah tertentu. Seiring berjalannya waktu, dia terus menurun, hingga akhirnya di sini konsentrasinya ada pada titik 0, lalu lurus. Terus seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang produk, pada awalnya dia 0, lalu seiring berjalannya waktu dia bertambah, terus hingga akhirnya konsentrasinya tidak lagi bertambah. Terlihat dari garis yang lurus ini. Nah, kondisi pada saat konsentrasi produk dan reaktan ini tidak berubah, itu disebut kesetimbangan.
kesetimbangan. Ini ya, jadi kondisi ini di mana ini bentuk garisnya lurus, artinya tidak ada penambahan konsentrasi dari produk dan reaktan, itu disebut kesetimbangan. Di sini pada kesetimbangan tidak ada perubahan dalam konsentrasi reaktan atau produk. Namun reaksi masih berlangsung secara mikroskopis secara dua arah dengan laju yang sama. Jadi pada secara kasat mata gitu ya, kalau kita lihat tidak ada nih penambahan produk ataupun pengurangan reaktan gitu ya. Tetapi sebetulnya secara mikroskopis masih terjadi adanya laju di mana produk berubah menjadi reaktan atau reaktan menjadi produk. Nah, kondisi itu dikatakan setimbang. Jadi bisa kita katakan reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung dalam dua arah dengan laju yang sama. Untuk lebih memahami lagi pengertian kesetimbangan ini, coba kalian bayangkan, misalnya ada sekelompok orang di mall. Mereka ada 10 orang di lantai 1, lalu ada 20 orang di lantai 2 misalnya. Nah, di antara kerumunan orang ini dipisahkan oleh eskalator. Jadi, orang-orang di lantai 1 mau naik ke lantai 2 dan orang-orang di lantai 2 mau turun ke lantai 1. Tadi di lantai 1 misalnya jumlahnya 10 orang, di lantai 2 jumlahnya 20 orang. Nah, pada saat yang sama, dari lantai 1 ada 3 orang yang naik ke lantai 2. Secara bersamaan, 3 orang dari lantai 2 turun ke lantai 1. Jadi 3 orang naik dan 3 orang turun. Ketika kedua kelompok yang naik dan turun ini sudah sampai nih, misalnya di lantai 1 dan di lantai 2. Bagaimana jumlah orang di lantai 1 dan lantai 2? Tetap kan? Jadi di lantai 1 tetap 10 orang, di lantai 2 tetap 20 orang. Tapi orangnya berubah, orangnya berbeda. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa jumlah orangnya tetap? Padahal terjadi pertukaran itu ya, pertukaran orang gitu. Karena laju pertukarannya sama-sama 3 orang. Nah, seperti itulah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan. Jadi, pada reaksi kesetimbangan, reaksinya berlangsung dua arah, naik turun ya, kalau yang eskalator tadi, dengan laju yang sama. Tadi lajunya itu 3 orang dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dikatakan sebetulnya secara mikroskopis, secara partikel-partikel, itu masih ada perubahan, yaitu orangnya tadi berubah gitu ya. Walaupun secara jumlah keseluruhan, di lantai 2 tetap 20, di lantai 1 tetap 10. Nah, seperti itu. Jadi, pada reaksi kimia pun sama seperti itu. Jadi, misalnya pada produk dan reaktan ini, konsentrasinya sudah tidak berubah gitu. Secara kasat mata tidak ada perubahan. Tapi sebetulnya ada sebagian kecil partikel yang masih berubah gitu, bertukar antara produk dengan reaktan atau reaktan ke produk seperti itu. Nah, lajunya sama, kecepatannya sama, laju reaksinya sama. Jadi, jumlahnya juga tidak akan berubah. Jadi, konsentrasinya tetap. Itulah yang disebut dengan kesetimbangan. Nah, bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar. Jadi, diulangi sedikit, reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung dalam dua arah, yaitu maju ataupun mundur, dengan laju yang sama. Ingat, yang sama adalah lajunya, bukan konsentrasinya. Konsentrasinya bisa berbeda, lihat di sini. Konsentrasi reaktan menjadi 0, konsentrasi produk jadi bertambah, jadi sekian. Konsentrasinya berbeda, tapi lajunya sama. Tuh. Baik, kita lanjut. Nah, mengenai jenis-jenis kesetimbangan itu ada 2 jenis, yaitu ada kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen ini maksudnya adalah wujud reaksi dan hasil reaksinya sama. Contohnya, gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menjadi gas amonia. Ini semua wujudnya sama, sama-sama gas. Maka dikatakan ini adalah kesetimbangan homogen. Nah, ada juga yang namanya kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ini wujud reaksi dan hasil reaksinya berbeda.
Contohnya di sini ada CaCO3 padatan yang mengurai menjadi padatan CaO dan gas CO2. Dilihat di sini solid, padatan, dan gas. Jadi wujudnya heterogen ini dinamakan kesetimbangan heterogen. Bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar? Nah, di sini ada contoh kesetimbangan heterogen padat dan cair, yaitu terjadi antara es yang solid, yang padat, dengan air yang bentuknya liquid. Nah, pada saat setimbang, laju pelelehan es sama dengan laju pembekuan air. Jadi, jumlah es dan jumlah air tidak berkurang atau tidak bertambah secara makroskopis ya. Jadi, ketika lajunya sama, maka pada saat itulah dikatakan setimbang. Ingat, di mana laju kedua proses yang berlawanan, yaitu mencair dan membeku itu kan berlawanan ya. Lajunya adalah sama. Lalu ada juga kesetimbangan cair gas. Contohnya, air dalam bentuk cair menjadi uap air dalam bentuk gas. Nah, misalkan ini adalah gelas yang ditutup seperti itu. Nah, kita melihatnya secara kasat mata, di situ kan hanya ada air dalam bentuk cair gitu. Nah, sebetulnya di atas cairan ini juga ada uap-uap air. Seperti itu, mereka membentuk kesetimbangan. Air dan uap air berada dalam kesetimbangan pada tekanan atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius dalam bejana tertutup. Pada kondisi ini, tekanan atmosfer dan suhunya 100 derajat Celcius, air akan mencapai titik didihnya. Nah, pada saat mencapai titik didih itu, maka bisa dikatakan air sedang berada dalam kesetimbangan, di mana laju penguapan air sama dengan laju kondensasi uap air. Jadi, penguapan air dari cair ke gas, sedangkan kondensasi adalah dari gas ke cair. Nah, ketika lajunya sama, maka pada saat itu dikatakan setimbang. Ada lagi kesetimbangan padat gas. Nah, contohnya kamper. Sahabat kelas pintar tahu kamper ya? Kamper ini biasa digunakan untuk mengusir serangga-serangga atau hama gitu ya, yang menyebabkan bau apek atau bau yang tidak sedap, atau serangga-serangga yang bisa memakan kayu seperti rayap gitu. Nah, kamper ini biasanya disimpan di lemari atau tempat tertutup. Nah, kamper ini dia bisa menyublim menjadi uap kamper. Jadi di sini kamper solid dia menyublim menjadi uap kamper atau kamper dalam bentuk gas. Nah, pada saat setimbang, laju sublimasi kamper itu akan sama dengan laju kristalisasinya. Sublimasi itu berarti dari solid menjadi gas, kristalisasi itu dari gas menjadi solid. Nah, ketika lajunya sama, maka pada saat itulah dikatakan setimbang. Kesetimbangan itu terdiri atas kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan statis itu terjadi ketika semua gaya bekerja pada objek secara seimbang. Tidak ada gaya yang dihasilkan, dan objeknya diam. Sedangkan pada kesetimbangan dinamis, semua gaya bekerja pada objek secara seimbang. Tapi objeknya tetap bergerak, oleh karena itu disebut dinamis. Nah, reaksi kimia, tadi reaksi yang bolak-balik itu, disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Mengapa demikian? Karena secara mikroskopis objeknya tetap bergerak. Jadi, reaksi kimia dikategorikan sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini disebutkan kesetimbangan kimia bersifat dinamis karena terdiri dari reaksi maju dan reaksi balik. Tadi ya, reaksinya bolak-balik yang berlangsung terus-menerus. Reaksi maju itu maksudnya adalah reaktan menghasilkan produk. Reaksi balik itu maksudnya adalah produk kembali menjadi reaktan. Contohnya adalah reaksi pengendapan AgCl ini. Nah, sahabat kelas pintar coba perhatikan, di sini ada ion-ion Ag, juga ada ion-ion Cl. Nah, ion-ion ini
ketika berikatan akan mengendap membentuk endapan atau padatan AgCl. Nah, ketika kita diamkan, lama-kelamaan endapan ini akan mengendap seluruhnya, lalu cairannya terlihat jernih. Nah, pada saat itu, secara makroskopis, secara kasat mata, kita melihat reaksinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang diendapkan, karena di sini sudah jernih, gitu ya. Nah, padahal secara mikroskopis, mereka, yaitu ion-ion ini dan endapan ini, membentuk kesetimbangan. Jadi, sebagian kecil dari ion-ion ini masih ada yang membentuk endapan AgCl, dan demikian sebaliknya, endapan AgCl ini pun masih ada yang terurai menjadi ion-ionnya. Nah, karena lajunya sama, maka jumlahnya tidak berubah, konsentrasinya tidak berubah, sehingga secara kasat mata kita melihatnya memang tidak ada perubahan. Karena tadi lajunya sama, laju maju dengan laju balik itu sama. Dan itu berlangsung terus-menerus, maka disebut sebagai kesetimbangan dinamis atau kesetimbangan yang bergerak, bukan kesetimbangan yang diam. Nah, kita mari pelajari mengenai ciri-ciri reaksi kesetimbangan agar kita bisa mengetahui ini reaksi kesetimbangan atau bukan ya, seperti itu. Nah, ciri reaksi kesetimbangan yang pertama adalah reaksi berlangsung dalam dua arah yang berlawanan. Tadi ya, reaksi maju dan reaksi balik. Lalu tidak terjadi perubahan makroskopis, melainkan mikroskopis. Jadi secara kasat mata tidak terlihat adanya perubahan. Tapi sebetulnya secara partikel itu terjadi perubahan. Nah, contohnya pada proses pengendapan AgCl dari ionnya yaitu Ag+ dan Cl-. Di sini bentuknya terlarut, kemudian membentuk endapan AgCl. Nah, lihat di sini reaksinya berlangsung dalam dua arah yang berlawanan. Di sini adalah reaktan, di sini adalah produk. Jadi ada arah maju menjadi produk, ada arah balik atau arah mundur kembali menjadi reaktan. Reaksinya berlangsung terus-menerus dan terjadi dalam ruang tertutup. Ruang tertutup ini terutama penting sekali pada reaksi yang fasanya gas. Mengapa demikian? Karena ketika ruangnya dibuka, maka volumenya berubah, tekanannya berubah, maka partikel-partikel pereaksi atau produk yang berbentuk gas itu bisa hilang dari reaksi, bisa hilang dari wadah, sehingga itu akan mengganggu kesetimbangan. Nah, dalam kasus ini, kita bisa lihat wadahnya ini tertutup, gitu ya. Tapi karena ini juga bukan bentuknya gas, jadi sebetulnya untuk reaksi yang fasanya bukan gas ini, lihat fasanya aqueous atau terlarut dan solid, tidak ada gas ya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Tapi untuk yang zat-zat yang terlibatnya itu gas, maka itu akan sangat berpengaruh sekali yang ruang tertutup ini. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Meski jumlah reaksi dan hasil reaksi tidak sama. Ingat ya, yang tadi simulasi eskalator, lantai 1 10 orang, lantai 2 20 orang, itu kan jumlahnya tidak sama, tapi lajunya sama. Sama-sama 3, naik 3, turun 3 orang, seperti itu. Jadi, itu akan terjadi kesetimbangan. Nah, berbicara tentang kesetimbangan itu bisa bergeser loh. Jadi, ada kalanya kita mengharapkan produk itu didapatkan lebih banyak. Nah, maka kita katakan kita mau menggeser kesetimbangan itu maju atau ke kanan, gitu ya. Nah, pergeseran ini nanti bisa dikondisikan dengan mendasarkan pada prinsip Le Chatelier. Le Chatelier menyatakan jika suatu perubahan atau aksi dilakukan pada suatu sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bereaksi untuk membatalkan perubahan tersebut. Jadi ada aksi, ada reaksi. Nah, untuk aplikasinya dari faktor-faktor penentu pergeseran kesetimbangan ini, mari kita lihat. Yang pertama faktornya adalah konsentrasi.
Jika konsentrasi salah satu komponen kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas lawan. Jika konsentrasi salah satu komponen kesetimbangan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas sendiri. Catatannya, ini hanya untuk fase gas dan terlarut, sehingga liquid dan solid itu tidak dilibatkan. Nah, mari kita lihat untuk lebih jelasnya. Contohnya pada reaksi BiCl3, ini fasenya aqueous, lalu ditambahkan dengan H2O, H2O itu liquid, lalu menjadi BuOCl, dia adalah solid atau padatan, dan HCl, terlarut. Jika ditambahkan BiCl3, ini dia ya, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Mengapa demikian? Tadi ingat ya, jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas lawan. Jadi kalau BiCl3 ditambahkan, maka gesernya ke ruas lawan, ke kanan. Lalu, jika ditambahkan HCl ada di ruas kanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, bagaimana jika yang ditambahkan adalah BiOCl? Nah, BiOCl ini kan padat, maka kesetimbangan tidak bergeser. Mengapa demikian? Karena padatan itu tidak terlarut dalam larutan, namanya juga padatan, jadi dia pasti akan mengendap. Nah, dia tidak terlarut sempurna dalam larutan sehingga dia tidak memiliki konsentrasi karena dia tidak terlarut. Lalu liquid juga tidak ada zat terlarut maupun pelarutnya. Ya dia liquid saja gitu, isinya hanya H2O, tidak ada zat terlarut dan tidak ada larutannya. Jadi H2O-nya itu sendiri dia tidak memiliki konsentrasi. Yang terlibat dalam pergeseran kesetimbangan untuk konsentrasi ini adalah hanya yang aqueous atau gas. Dalam reaksi ini adalah aqueous ya, yang BiCl3 dan HCl. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya BiCl3-nya dikurangi? Tadi kan ditambah ya, BiCl3-nya dikurangi gitu konsentrasinya. Maka tadi ya, jika diperkecil konsentrasinya bergeser ke ruas sendiri. Jadi kalau BiCl3-nya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu sahabat kelas pintar, bisa dipahami ya. Nah, lalu faktor selanjutnya adalah volume dan tekanan. Jika volume diperbesar atau tekanan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas dengan jumlah yang koefisiennya lebih besar. Jika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas dengan jumlah zat atau koefisien lebih kecil. Contohnya pada reaksi ini masih reaksi yang sama tadi. Koefisien pereaksi kita lihat dulu ya. Untuk pereaksi berarti di sebelah kiri. Nah, yang dihitung hanya yang aqueous, hanya yang terlarut. Ini kan liquid tidak masuk. Jadi BiCl3 di sini koefisiennya 1. Maka di ruas kiri koefisiennya adalah 1. Nah, lalu koefisien produk, sini kita lihat, ini solid, jadi tidak dihitung. Nah, ini aqueous, jadi hanya ini yang dihitung. Maka di sini koefisien untuk produknya adalah 2. Nah, tadi volume diperbesar, bergeser ke koefisien besar. Volume diperkecil, bergeser ke koefisien kecil. Yang perlu sahabat kelas pintar ingat, volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Nah, jadi ketika volume diperbesar, bergerak ke koefisien lebih besar, itu artinya, tadi kan volumenya diperbesar, artinya tekanannya diperkecil. Tuh, jadi kalau tekanan diperkecil, koefisien lebih besar. Kalau tekanan diperbesar, bergerak ke koefisien yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, kembali ke reaksi ini, jika volume dinaikkan, maka kesetimbangan, ini maksudnya kesetimbangan ya, supaya mudah dan lebih mudah diingat. Maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Volume dinaikkan. Tadi kalau volume naik atau volume diperbesar, bergeser ke koefisien besar. Koefisien yang besar adalah koefisien produk.
berarti ke kanan. Jadi cocok ya. Kalau volume diperbesar, bergeser ke kanan. Kalau volume diperkecil, bergesernya ke koefisien kecil, berarti ke kiri. Ya, volume diperkecil, bergeser ke kiri. Sekarang bagaimana dengan tekanan? Nah, kalau tekanan dinaikkan, maka bergeser ke koefisien kecil, jadi bergeser ke kiri. Lalu jika tekanan diturunkan, maka akan bergeser ke koefisien besar, jadi ke kanan. Seperti itu ya, sahabat kelas pintar. Nah, selanjutnya adalah suhu. Nah, suhu ini bagaimana pengaruhnya terhadap kesetimbangan? Kita lihat. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke ruas endoterm atau yang delta H-nya positif. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke ruas eksoterm, delta H-nya negatif. Kita lihat ya, ada contoh di sini. Pada reaksi nitrogen direaksikan dengan hidrogen menghasilkan gas amonia. Maka di sini diketahui delta H-nya negatif 92 kJ. Berarti ini ekso atau endo? Ini reaksi eksoterm. Nah, diingat-ingat kembali ya mata pelajaran termokimianya atau energetika reaksi kimianya. Kalau delta H negatif itu eksoterm. Nah, tadi apa yang terjadi jika ada perubahan suhu? Kita lihat, jika suhunya naik, maka akan bergerak ke delta H positif. Nah, tadi kan ke kanan itu delta H-nya negatif. Berarti kalau dibalik reaksinya ke kiri, delta H-nya positif. Berarti kalau suhu dinaikkan bergerak ke delta H positif artinya bergeser ke kiri kesetimbangannya. Kalau suhunya diturunkan maka kesetimbangannya bergeser ke kanan. Suhu turun, delta H negatif. Maka jika suhu turun bergesernya ke kanan. Seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana sih prinsip kesetimbangan ini diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama, pada pembuatan amonia atau NH3 secara industrial. Reaksinya adalah sebagai berikut. Gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen membentuk gas amonia, di mana reaksinya adalah reaksi eksoterm, nilai delta H-nya negatif. Kondisi optimal yang perlu disiapkan agar diperoleh NH3 atau produk sebanyak-banyaknya. Yang pertama, konsentrasi reaktannya harus diperbesar. Reaktan ini ya, karena kalau ini ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Artinya NH3 akan lebih banyak diperolehnya. Lalu kita lihat koefisiennya. Di sebelah kiri ini semuanya gas ya, jadi semuanya dihitung koefisiennya. Di sebelah kiri ini 1 dan 3 jadi 4, lalu di sebelah kanan 2. Tekanannya dinaikkan atau tekanannya tinggi, itu adalah kondisi optimal pada pembuatan gas amonia. Mengapa demikian? Tadi kalau tekanannya dinaikkan atau tekanannya tinggi akan bergeser ke arah ruas dengan koefisien kecil. Jadi tekanan tinggi, koefisien kecil, maka ke kanan. Nah, jadi produk atau NH3 juga akan bertambah. Di mana pada pembuatan amonia ini secara industrial, tekanannya itu dinaikkan hingga sampai 100 juta Pascal. Nah, ini tekanannya tinggi sekali ya. Lalu dikondisikan suhunya rendah. Mengapa demikian? Tadi kan kita mau menggeser kesetimbangan ke kanan ya. Nah, berarti delta H-nya tadi kan negatif nih kalau ke kanan. Berarti suhunya diturunkan atau suhunya harus rendah. Suhu yang digunakan pada proses ini sebesar 500 derajat Celcius. Ini termasuk suhu yang rendah. Nah, lalu ada juga penambahan katalis. Wah, apa ini? Kenapa ada penambahan katalis? Tadi kita tidak menyinggung soal katalis. Nah, sebetulnya pada kesetimbangan, katalis itu tidak berpengaruh. Tapi dia akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Masih ingat? Katalis berfungsi untuk
mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, laju reaksi juga dipengaruhi oleh suhu. Masih ingat? Ketika suhunya rendah, maka laju reaksinya akan lambat. Nah, tadi kan ini supaya optimal, pembuatan NH3 butuh suhu yang rendah. Imbasnya adalah reaksinya jadi berjalan lambat. Oleh karena itu, ditambahkanlah katalis. Katalisnya adalah Fe dan kalium oksida. Jadi fungsi katalis ini bukan untuk menggeser kesetimbangan, tapi untuk mengimbangi tadi suhu rendah tadi yang mengakibatkan si laju reaksinya jadi lambat. Nah, supaya laju reaksinya cepat, tidak memakan waktu lama, maka ditambahkanlah katalis. Jadi prinsip kesetimbangan di sini yang digunakan pada pembuatan amonia adalah konsentrasi reaktannya diperbesar, lalu tekanannya dinaikkan, dan suhunya berlangsung pada suhu yang rendah. Seperti itu. Bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar? Nah, mari kita uji pemahamanmu. Kita akan melihat beberapa persoalan yang terkait dengan kesetimbangan. Yang pertama, suatu reaksi dikatakan setimbang jika, nah masih ingat tadi, suatu reaksi dikatakan setimbang jika di sini reaksi berlangsung dalam dua arah. Oh, ini semuanya sama ya, berlangsung dalam dua arah, dua arah, dua arah. Perbedaannya ini konsentrasi yang sama, volume yang sama, jumlah mol yang sama, waktu yang sama, atau laju yang sama. Nah, masih ingat tadi dikatakan setimbang jika apanya yang sama? Lajunya yang sama. Bukan konsentrasi ya, harap diingat, bukan konsentrasi yang sama, tapi lajunya yang sama. Laju maju dan laju mundur. Nah, tanda panah dua arah pada persamaan reaksi kesetimbangan menandakan A. Kesetaraan konsentrasi, B. Kesamaan waktu, C. Penghubung antara reaksi dan hasil reaksi, D. Kesamaan jumlah reaksi dan hasil reaksi, atau E. Arah reaksi bolak-balik. Nah, tanda panah dua arah ini menunjukkan apa? Menunjukkan arah reaksi bolak-balik. Jadi, reaksinya bisa berlangsung maju dan juga bisa berlangsung mundur. Lalu selanjutnya, pengertian dari kesetimbangan dinamis dalam konsep kesetimbangan adalah kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan yang berlangsung dalam skala besar, atau kesetimbangan yang berlangsung dalam skala kecil, atau kesetimbangan yang berlangsung dalam reaksi yang terus-menerus berjalan, atau pilihan yang D, kesetimbangan yang berlangsung dalam volume yang selalu berubah, atau pilihan yang E, kesetimbangan yang berlangsung dalam konsentrasi yang selalu berubah. Nah, tadi pengertian dinamis itu menunjukkan ini dia kesetimbangan yang berlangsung dalam reaksi yang terus-menerus berjalan. Jadi dinamis, tidak berhenti, tidak diam, seperti itu. Selanjutnya, di bawah ini, yang bukan merupakan contoh reaksi kesetimbangan adalah yang bukan. Penyulingan air. Nah, bagaimana sih penyulingan air itu? Penyulingan air itu air dipanaskan hingga menguap, lalu uapnya ini didinginkan kembali hingga mengembun dan terkumpul air yang murni. Nah, itu penyulingan air. Itu dari alur itu kita sudah bisa melihat ya reaksinya bolak-balik. Dari air menjadi uap, dari uap menjadi air lagi. Nah, jadi ini sudah pasti reaksi kesetimbangan. Lalu yang B, pembusukan buah. Misalkan ada buah apel segar, didiamkan berhari-hari hingga busuk. Nah, apakah buah yang busuk itu bisa disegarkan kembali? Tidak bisa ya. Nah, jadi inilah yang bukan reaksi kesetimbangan. Ini jawabannya. Yang lain mari kita periksa. Lilin meleleh, tadinya padat menjadi cair. Nah, ketika lilinnya sudah mati, cairan lilin yang tadi meleleh bisa padat kembali ya. Jadi itu reaksinya bolak-balik, berupa reaksi kesetimbangan. Lalu es mencair. Nah, es yang mencair ketika didinginkan, maka bisa membeku kembali, berubah kembali menjadi es. Jadi itu reaksinya kesetimbangan.
Lalu penguapan alkohol. Nah, misalkan dalam suatu wadah tertutup, alkohol itu menguap misalnya. Tinggal didinginkan lagi saja, maka uap alkohol itu akan kembali menjadi cairan. Nah, jadi reaksinya ini akan berlangsung dalam kesetimbangan. Nah, seperti itu ya, sahabat kelas pintar. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan kesetimbangan heterogen adalah, tadi ciri dari kesetimbangan heterogen apa ya, sahabat kelas pintar? Nah, kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan yang fasa atau wujudnya berbeda. Kita lihat yang A, ini gas, ini gas, ini gas. Nah, berarti ini homogen. Lalu yang B, ini solid, ini aqueous, aqueous. Nah, ini berbeda ya fasanya, maka ini adalah kesetimbangan heterogen. Kita cek yang lainnya ya. Ini gas, ini gas, ini gas. Oke, homogen. Ini gas, ini gas, ini gas juga homogen. Lalu ini gas, ini gas. Oke, itu juga homogen. Jadi reaksi kesetimbangan heterogen yang ini, yang B. Selanjutnya, perhatikan pernyataan tentang sifat-sifat reaksi berikut. Oke, pernyataan pertama. Laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama. Jumlah mol reaktan dan produk reaksi sama. Diberikan suatu aksi akan memberikan reaksi balik. Yang keempat, perubahan terjadi secara mikroskopis. Lalu yang kelima, dilihat secara makroskopis, reaksi tetap berlangsung. Pertanyaannya, ciri-ciri reaksi yang telah mencapai kesetimbangan ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi ciri-ciri kesetimbangan ya. Kita lihat yang pertama, laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama. Apakah ini ciri-ciri kesetimbangan? Ya, betul, lajunya sama. Jumlah mol reaktan dan produk reaksi sama. Bukan ya, karena jumlah molnya tidak harus sama, yang harus sama itu adalah lajunya. Kemudian, diberikan suatu aksi akan memberikan reaksi balik. Nah, apakah ini ciri dari reaksi kesetimbangan? Ya, ini adalah prinsip Chatelier. Kayak tadi misalnya diberikan aksinya adalah ditambahkan konsentrasi per reaksi. Nah, reaksi baliknya adalah kesetimbangan bergeser ke produk. Nah, misalkan seperti itu. Lalu perubahan terjadi secara mikroskopis. Apakah ini ciri dari kesetimbangan? Iya, betul. Perubahannya memang terjadi secara mikroskopis. Kalau secara makroskopis terlihat seperti tidak ada kesetimbangan, tidak ada perubahan. Lalu dilihat secara makroskopis reaksi tetap berlangsung, tidak ya. Jadi jawaban yang benar dari 1, 3, 4. Ini dia jawaban yang benar. Nah, seperti itu bisa dipahami ya sahabat kelas pintar. Baik, coba kita lanjut. Perhatikan reaksi berikut. Oke, ada reaksi gas nitrogen ditambah gas hidrogen menjadi gas amonia. Diketahui data delta H-nya negatif 92 kJ. Untuk mengoptimalkan hasil reaksi, cara yang dapat dilakukan adalah yang diminta mengoptimalkan hasil reaksi, berarti yang diminta adalah menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, agar NH3 ini meningkat, apa saja yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama, menambahkan N2 atau H2. Nih, kalau N2 dan H2-nya ditambah akan bergeser ke kanan. Lalu, mengurangi NH3. Jadi, begitu terbentuk NH3, NH3-nya langsung diambil, dialirkan ke tempat yang lain. Kalau ini diambil, kesetimbangan bergeser ke kanan. Terus, ini diambil lagi, geser lagi ke kanan. Diambil lagi, geser lagi ke kanan. Begitu terus-menerus. Jadi, NH3 yang diperoleh nanti akan banyak. Selanjutnya, menurunkan suhu. Mengapa menurunkan suhu? Tadi mintanya kan digeser ke kanan. Sedangkan ini delta H-nya negatif. Artinya kalau geser ke kanan delta H negatif, berarti suhunya harus diturunkan. Berarti itu posisi kondisi suhu yang diinginkan. Lalu kita lihat koefisiennya. Ini semuanya gas, jadi bisa kita hitung seluruh zat yang ada di sini. N2 koefisiennya 1, H2 koefisiennya 3, jadi totalnya 4 untuk di ruas kiri.
Lalu di ruas kanan totalnya 2 ini ya. Oke. Sehingga kondisi optimal yang dibutuhkan adalah volumenya diperkecil. Tadi kalau volume diturunkan akan bergeser ke ruas dengan koefisien kecil pula. Jadi ke ruas kanan. Jadi produknya bertambah. Atau dengan cara memperbesar tekanan. Kalau tekanan diperbesar, bergeser ke koefisien kecil, berarti ke kanan. Nah, yang ini juga. Nah, seperti itu sahabat kelas pintar, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya yang ini, menurunkan suhu. Di antara semua ini, pilihannya adalah ini. Coba sambil kita lihat yang lain ya. Mengurangi gas H2. Nah, ini gas H2-nya dikurangi. Berarti kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Tadi ya, kalau ini diambil, geser kiri. Volume diperbesar berarti ke arah koefisien besar, ke sini ya, ke sini. Menurunkan tekanan berarti koefisiennya besar, ke kiri juga. Menambah katalis. Nah, katalis tadi tidak akan menggeser kesetimbangan, dia hanya akan mempercepat laju reaksi. Oke, selanjutnya ada reaksi kesetimbangan. Gas CO ditambah gas H2 menjadi gas CH4 dan gas H2O. Delta H-nya negatif P kJ per mol. Tunjukkan ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika pada suhu tetap maksudnya konsentrasi H2 diperbesar. Pada suhu tetap, konsentrasi CH4 diperbesar, pada suhu tetap, volume ruangan diperbesar, lalu pada suhu tetap ditambah V2O5, kemudian jika suhu dinaikkan. Nah, jika ada 5 kondisi ini dilakukan, apa yang akan terjadi? Kesetimbangannya akan bergeser kemana? Nah, mari kita lihat. Jika H2 diperbesar, tadi H2 posisi di sini, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas sebaliknya, yaitu ke kanan. Nah, ini dia ya. Lalu jika CH4 yang diperbesar, ini ditambah akan bergeser ke kiri. Nah, ini dia. Lalu kita lihat koefisiennya, ini gas, ini gas, ini gas, ini gas. Oke, jadi koefisiennya bisa kita hitung semua ya. Baik, di sini CO-nya 1, H2-nya 3, jadi totalnya 4. Di sini CH4-nya 1, H2O-nya 1, jadi totalnya 2. Terkait dengan volume ruangan diperbesar, berarti akan bergeser ke koefisien besar. Volume besar, koefisien besar, berarti bergeser ke kiri. Lalu suhu tetap ditambah V2O5. V2O5 ini dimaksudkan sebagai katalis. Nah, tidak bergeser. Ingat ya, katalis tidak akan menggeser kesetimbangan, hanya akan menambah laju reaksi. Jadi kesetimbangan lebih cepat diraih. Seperti itu. Suhu dinaikkan. Nah, kalau suhu naik, harus ke arah delta H positif. Ini kan ke sini delta H-nya negatif, berarti ke arah balik ya. Jadi kesetimbangan bergeser ke kiri. Suhu naik, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu sahabat kelas pintar. Selanjutnya, ada lagi reaksi kesetimbangan Na2CO3 bentuknya padatan, ditambah SO2 gas, ditambah setengah O2 gas, menghasilkan natrium sulfat padatan bentuknya dan gas CO2. Pertanyaannya, kemana arah kesetimbangan bergeser jika pada suhu tetap volume ruang diperbesar, tekanan ruang diperbesar, konsentrasi Na2 diperkecil, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan gas CO2, lalu konsentrasi SO2 dikurangi, bagaimana pengaruhnya terhadap terbentuknya gas CO2. Nah, mari kita lihat. Volume ruang diperbesar, berarti kita butuh data koefisien ya. Nah, koefisien di sini 1,5. Dari mana? SO2-nya 1, O2-nya setengah, jadi 1,5. Na2CO3 kenapa tidak ikut dihitung? Karena dia fasanya solid atau padat, jadi tidak dihitung. Jadi ini totalnya di kiri 1,5. Lalu di kanan berarti hanya CO2 ya, jadi 1 koefisiennya.
Nah, volume ruang diperbesar bergeser ke koefisien besar, berarti bergeser ke kiri. Ini dia ya. Tekanan ruang diperbesar akan bergeser ke koefisien kecil, berarti bergeser ke kanan. Ini dia ya, tekanan naik bergeser ke kanan. Lalu konsentrasi Na2CO3 diperkecil. Nah, bagaimana pengaruhnya? Na2CO3 diperkecil, maka keseimbangan tidak bergeser. Pertanyaannya, kenapa tidak bergeser? Karena Na2CO3 bentuknya padatan. Jadi tidak akan mempengaruhi kesetimbangan, seperti itu. Lalu tadi bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan gas CO2? Karena tidak ada yang bergeser keseimbangannya, maka tidak ada pengaruhnya juga terhadap CO2. Seperti itu. Lalu jika SO2 dikurangi, ini SO2 dia bentuknya gas, berarti berpengaruh ya terhadap keseimbangan. Apa yang terjadi kalau SO2 dikurangi? Maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Kalau gesernya ke kiri, berarti gas CO2-nya berkurang. Seperti itu. Bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar? Baik. Selanjutnya, gas A dan gas B direaksikan hingga menghasilkan reaksi kesetimbangan dengan gas C. Dari hasil percobaan diperoleh data. Ketika konsentrasi A diperbesar, kesetimbangan bergeser ke kanan. Ketika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke kanan. Pada suhu tetap dan tekanan diperbesar, kesetimbangan tidak bergeser. Nah, yang diminta, tuliskan persamaan kesetimbangan tersebut. Nah, baik, coba kita tuliskan ya. Tadi di sini gas A dan gas B direaksikan hingga menghasilkan reaksi kesetimbangan dengan gas C. Berarti gas A ditambah gas B menjadi gas C. Oke, seperti ini. Dituliskan fasanya ya, gas, gas, gas. Kemudian, yang A kita lihat. Ketika konsentrasi A diperbesar, kesetimbangan bergeser ke kanan. Ketika A diperbesar, kesetimbangan bergeser ke kanan. Betul ya? Nah, jadi ini betul ya. A dan B posisinya di kiri, seperti itu. Karena tadi kan mintanya bergeser ke kanan. Oke, A ditambah geser ke kanan, seperti ini. Lalu ketika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke kanan. Suhu dinaikkan bergeser ke kanan, berarti arah reaksi ke kanan adalah delta H-nya positif. Tuh, karena kalau suhu naik bergeser ke delta H positif, berarti kalau ke kanan delta H-nya positif. Nah, maka reaksi ini delta H-nya harus bernilai positif. Lalu pada suhu tetap dan tekanan diperbesar, kesetimbangan tidak bergeser. Nah, kalau kesetimbangan tidak bergeser pada saat tekanannya diperbesar, itu artinya koefisien kiri dan kanan sama. Nah, di sini kan koefisien kirinya 1 tambah 1, 2. Di sini cuma 1, nah berarti di sini harus 2. Jadi, kita tambahkanlah 2 di sini. Nah, jadi persamaan kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Gas A ditambah gas B berkesetimbangan membentuk 2 mol gas C. Nilai delta H-nya adalah positif A kilojoule. Seperti itu. Bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar? Selanjutnya, pengamatan warna pada reaksi larutan FeCl3 dan larutan KSCN terjadi menurut persamaan reaksi sebagai berikut. Di sini ada Fe3+ terlarut ya, ditambah SCN- juga terlarut, berkesetimbangan membentuk FeSCN 3 kali, dia berwarna merah. Nah, di sini apabila pada suhu tetap sistem ditambah air, maka, nah ini pilihannya yang terjadi. Mari kita lihat, tadi di sini ion-ion Fe3+ dan SCN- ini tidak berwarna, sedangkan senyawa ini berwarna merah. Nah, pertanyaannya kalau sistem ditambah air itu artinya volumenya bertambah. Nah, kalau volume bertambah berarti kan ke arah koefisien besar. Oke, lihat nih.
Di ruas kiri, 1 tambah 1 jadi 2. Di sini koefisiennya 1, maka koefisien kiri lebih besar. Jadi ketika volume diperbesar akan bergeser ke kiri, karena koefisien di kiri lebih besar. Di kiri, bergeser ke kiri, berarti ini sudah pasti bukan. Ini, 1, 2, 3 ya. Pilihannya antara B, C, dan D. Kalau ke kiri, bagaimana dengan warnanya? Makin merah atau makin luntur? Makin luntur ya, karena ini kan tidak berwarna. Jadi makin luntur, berarti pilihannya antara C dan D. Nah, kalau ini bertambah, yang ditanyakan konsentrasi bertambah. Kalau ke kiri, apa yang bertambah? Fe dan SCN. Berarti, nah ini dia jawaban yang benar. Yang C. Jadi, jika sistem ditambah air, artinya volumenya naik, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Warnanya semakin luntur dan ion Fe3+ konsentrasinya bertambah. Ini dia jawaban yang benar. Nah, lalu ada lagi, perhatikan data dari reaksi pembentukan amonia berikut. Ada data reaksi dan ada data tabel. Mari kita lihat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari data di atas adalah reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Oke, endoterm itu berkaitan dengan suhu ya, dengan kalor. Tadi faktor penentu keseimbangannya adalah suhu. Nah, kita lihat suhu. Oke, di sini ada suhu. Di sini ada ATM, berarti ini tekanan ya. Nah, perhatikan yang suhu ini. Kalau sahabat kelas pintar perhatikan, begini cara bacanya. Suhu semakin naik, lihat hasil NH3-nya persennya. Pada tekanan yang sama, ketika suhu semakin naik, lihat semakin kecil hasilnya NH3-nya ya. Jadi ketika suhu naik, NH3-nya berkurang. Maka itu artinya reaksinya bergeser ke kiri. Kan NH3-nya berkurang. Nih ya, NH3 berkurang itu artinya menggesernya itu ke sana, ke kiri. Itu maksudnya ya. Lalu tadi aturannya, sesuai Cavalier-nya, suhu naik, reaksi itu ke arah delta H positif. Nah, berarti reaksi ke arah kiri itu delta H-nya positif. Seperti itu. Jadi kita bermain logika di sini ya. Tadi kan suhunya naik. Suhunya naik, NH3-nya berkurang. Gitu ya. NH3 berkurang itu artinya geser ke kiri. Nah, tadi asas Cavalier-nya suhu naik, reaksi itu arahnya delta H positif. Berarti kalau begitu, reaksi ke kiri delta H-nya positif. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi kita katakan reaksi ke kanan ini delta H-nya adalah negatif. Karena kan tadi kalau ke kiri positif delta H-nya. Berarti kalau ke kanan delta H-nya negatif atau eksoterm. Nah, di sini pilihannya yang A, reaksi tersebut adalah endoterm. Salah ya. Nah, selanjutnya, kenaikan tekanan akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi. Tekanan. Nih, tekanannya naik. Bagaimana hasil NH3-nya? Ternyata semakin naik. Nah, jadi dari data ini kita bisa lihat ketika tekanan naik, ya, NH3-nya bertambah. Kalau NH3 bertambah berarti bergeser ke arah produk. Berarti ini salah, harusnya ke arah produk, begitu ya. Kenaikan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah ruas reaksi yang memiliki jumlah molekul lebih banyak. Ini salah ya, asas Cavalier-nya. Kalau kenaikan tekanan harusnya molekul yang lebih kecil. Kenaikan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Ini benar ya, P naik ke arah produk, berarti ke arah kanan. Nah, jadi ini jawaban yang betul. Yang E kita bahas sedikit. Kenaikan suhu akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah produk. Tadi gimana? Suhu naik, bergesernya ke kiri. Nah, ini berarti salah, harusnya ke arah reaktan. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Bisa dipahami ya, sahabat kelas pintar? Nah, untuk lebih mengingat kembali materi-materi pada sesi kali ini, maka kita rangkum poin-poin pentingnya.
Reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung dalam dua arah dengan laju yang sama. Berdasarkan wujud zat yang terlibat, reaksi kesetimbangan dibagi menjadi kesetimbangan homogen. Wujudnya harus sama semua zat yang terlibat. Contohnya seperti ini, semuanya gas. Lalu ada juga kesetimbangan heterogen, di mana wujud zat yang terlibatnya berbeda. Contohnya seperti ini, ada solid dan ada gas. Reaksi kesetimbangan kimia merupakan reaksi kesetimbangan dinamis, di mana secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus. Dan reaksi ini berlangsung pada kondisi tertutup dan suhu tetap. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan adalah reaksi berlangsung dalam dua arah yang berlawanan, lalu tidak terjadi perubahan makroskopis, melainkan mikroskopis, jadi hanya pergerakan partikel saja. Kemudian reaksinya berlangsung terus-menerus atau dinamis, dan reaksi terjadi dalam ruang tertutup. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, meskipun jumlah pereaksi dan hasil reaksi tidak sama. Menurut Le Chatelier, jika suatu perubahan atau aksi dilakukan pada suatu sistem kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bereaksi untuk membatalkan perubahan tersebut. Nah, ini akan mendasari bagaimana kesetimbangan bisa bergeser. Faktor-faktor penentunya adalah yang pertama konsentrasi. Jika konsentrasi dinaikkan, jadi ini dibaca konsentrasi ya, sengaja dituliskan seperti ini agar lebih mudah diingatnya. Jika konsentrasi naik, maka kesetimbangan bergeser ke ruas lawan. Jika konsentrasi turun, maka kesetimbangan bergeser ke ruas sendiri. Volume dan tekanan, efeknya, jika volume naik akan bergeser ke koefisien besar, atau jika tekanan turun akan bergeser ke koefisien besar. Ingat, volume dan tekanan berbanding terbalik. Jika volume turun, akan bergeser ke koefisien kecil. Jika tekanan naik, akan bergeser ke koefisien kecil. Lalu untuk suhu, jika T naik, nah ini dituliskannya tambah supaya kompak dengan penulisan delta H, jadi lebih mudah diingat ya oleh sahabat kelas pintar. Jika T bertambah atau naik, maka kesetimbangan bergeser ke ruas delta H positif atau endoterm. Jika T-nya negatif, maksudnya diturunkan, maka bergeser ke ruas eksoterm, delta H-nya negatif. Ingat maksud positif dan negatif ini adalah naik dan turun, gitu ya, supaya lebih mudah mengingatnya. Nah, sahabat kelas pintar, demikianlah materi pembelajaran kita pada sesi kali ini. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai materi ini, kalian dapat membuka dashboard kelas pintar, pilih kelas 11, mata pelajaran kimia, bab kesetimbangan kimia. Atau jika kalian masih ada pertanyaan, kalian dapat menggunakan fitur tanya pada jam yang telah ditentukan. Nah, sahabat kelas pintar, terima kasih atas pertemuan kita pada sesi kali ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi selanjutnya. Sampai jumpa!